Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Aivedia, kelas 12 IPK 2, nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan materi PKK tentang menilai perkembangan usaha. Yang pertama, pengertian pengembangan usaha. Menurut Mahmud Mahfud, pengembangan usaha adalah perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dan dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, menurut Brown dan Petrello, pengembangan usaha adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat pula. Perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sambil memperoleh laba. Jadi kesimpulannya, pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analisis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan, dan pemantauan pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha. Kemudian ada unsur pengembangan usaha. Unsur pengembangan usaha dibagi menjadi dua, ada unsur yang berasal dari dalam atau pihak internal dan unsur yang berasal dari luar atau pihak eksternal. Unsur yang berasal dari dalam terdiri dari adanya niat dari si pengusaha atau wirausaha untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Yang kedua, ada mengetahui teknik memproduksi barang seperti berapa banyak barang yang harus diproduksi, cara apa yang harus digunakan untuk mengembangkan produk atau barang, dan lain-lain. Kemudian membuat anggaran yang bertujuan seberapa besar pemasukan dan pengeluaran produk. Kemudian unsur dari pihak luar atau pihak eksternal, yaitu yang pertama ada mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha, mendapatkan dana tidak hanya mengandalkan dari dalam seperti pinjam dari luar. Kemudian mengetahui kondisi lingkungan sekitar yang baik atau kondusif untuk usaha. Harga dan kualitas ialah unsur strategi yang paling umum ditemui. Ya, ada tujuan pengembangan usaha. Tujuan pengembangan usaha dapat dikaitkan dengan berbagai fungsi dan departemen dalam bisnis. Di antaranya yang pertama ada penjual. Staf penjualan berfokus pada pasar tertentu untuk kumpulan klien tertentu, seringkali untuk jumlah pendapatan yang ditargetkan. Dengan tujuan yang ditetapkan seperti itu, Departemen Penjualan menargetkan basis pelanggan di pasar baru dengan strategi penjualan mereka. Yang kedua ada pemasaran. Pemasaran melibatkan promosi dan periklanan yang ditujukan untuk penjualan produk yang berhasil kepada pelanggan akhir. Pemasaran berperan sebagai pelengkap dalam mencapai target penjualan. Inisiatif pengembangan bisnis dapat mengalokasikan anggaran pemasaran yang diperkirakan. Kemudian yang ketiga ada inisiatif atau kemitra strategis. Untuk memasuki pasar baru, akankah ada gunanya melakukan solo dengan menyelesaikan semua formalitas yang diperlukan, atau akankah lebih bijaksana untuk membentuk aliansi, strategi, atau kemitraan dengan perusahaan lokasi yang sudah beroperasi di wilayah tersebut? Dibantu oleh tim hukum dan keuangan, tim pengembangan bisnis mempertimbangkan semua pro dan kontra dari opsi yang tersedia dan memilih salah satu yang paling baik. Yang keempat ada manajemen proyek atau perencanaan bisnis. Akankah perluasan bisnis memerlukan fasilitas baru di pasar baru? Atau apakah semua produk akan diproduksi di negara asal dan kemudian diimpor ke pasar yang ditargetkan? Akankah opsi tersebut membutuhkan fasilitas tambahan di negara bisnis? Keputusan tersebut diselesaikan oleh tim pengembangan bisnis berdasarkan penilaian terkait biaya dan waktu. Kemudian, tim manajemen atau implementasi proyek beraksi untuk bekerja menuju penjualan yang diinginkan. Yang kelima, ada manajemen produk. Standar peraturan dan
persyaratan pasar berbeda-beda di setiap negara. Misalnya, obat dengan komposisi tertentu mungkin diizinkan di India, tetapi tidak diizinkan di Inggris. Apakah pasar baru memerlukan versi produk yang disesuaikan atau sama sekali baru? Persyaratan ini mendorong pekerjaan manajemen produk dan departemen manufaktur seperti yang diputuskan oleh strategi bisnis, pertimbangan biaya, persetujuan hukum, dan kebutuhan terhadap peraturan semua dinilai sebagai bagian dari rencana pengembangan bisnis. Yang keenam, ada manajemen vendor. Akankah bisnis baru membutuhkan vendor eksternal? Misalnya, apakah pengiriman suatu produk memerlukan layanan kurir khusus? Akankah perusahaan bermitra dengan rantai retail yang mapan untuk penjualan eceran? Pengembangan berapa biaya yang terkait dengan penugasan ini? Tim pengembangan bisnis menangani pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Yang ketujuh, ada negosiasi, jaringan, dan lobby. Beberapa inisiatif bisnis mungkin membutuhkan keahlian dalam soft skill. Misalnya, melobi adalah legal di berbagai wilayah lokasi. Misalnya, melobi adalah legal di berbagai wilayah lokal dan mungkin diperlukan untuk menembus pasar. Soft skill lainnya seperti jaringan dan negosiasi mungkin diperlukan dengan pihak ketiga yang berbeda, seperti vendor, agensi, otoritas perintah, dan regulator. Semua inisiatif tersebut merupakan bagian dari pengembangan bisnis. Yang kedelapan, ada penghematan biaya. Pengembangan usaha bukan hanya tentang meningkatkan penjualan produk dan jangkauan pasar, meningkatkan laba. Keputusan strategi juga diperlukan untuk meningkatkan laba yang mencakup langkah-langkah pemotongan biaya. Misalnya, penilaian internal yang mengungkapkan pengeluaran tinggi untuk penjualan dapat menyebabkan perubahan kebijakan perjalanan, seperti menyelenggarakan panggilan konferensi video alih-alih pertemuan di tempat, atau memilih moda transportasi yang lebih murah. Manajemen dapat menerapkan inisiatif penghematan biaya serupa dengan melakukan outsourcing pekerjaan non-inti seperti penagihan, akuntansi, keuangan, operasi teknologi, dan biaya pelanggan. Kemitraan strategi yang diperlukan untuk